Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, NIM 20010082. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silandini Permanasari, NIM 20010059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Rahman, NIM 20010081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuka usaha, yaitu kaos distro original. Kenapa? Karena semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion, maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha distro yang up to date dan mengerti akan kebutuhan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Kenapa? Karena di kalangan remaja lebih mengerti akan penampilan atau fashion dibandingkan dari kalangan anak-anak dan juga kalangan dewasa. Rencana yang kita lakukan yang pertama yaitu menentukan lokasi. Jadi kami sudah menentukan lokasi, yaitu di daerah Tasik Agung, di Rembang, dan juga yang kedua jam operasional. Jadi kami rencananya akan buka dari jam 8 dan selesai jam 9 malam. Dan untuk selanjutnya konsep promosi. Jadi kami sudah melakukan beberapa konsep-konsep promosi dengan membuat pamflet apa segala macam, dan yang selanjutnya target pelanggan, dan kami mengutamakan pelanggan di sini yaitu target pemasaran itu target dari kalangan remaja. Di dalam sebuah bisnis tentu harus ada struktur organisasi yang jelas dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi kami di sini sudah membentuk organisasi kecil-kecilan, yaitu yang pertama manajer yang mengatur seluruh kegiatan dalam usaha tersebut, dan juga yang kedua bendahara yang mengatur keluar masuknya keuangan. Seksi pemasaran. Nah, di sini yang paling penting kami pilih yaitu seksi pemasaran, karena seksi pemasaran di sini selain juga banyak pesaing di luar, kami ingin memaksimalkan di seksi pemasaran, karena semua barang apapun kalau sudah pemasarannya jelas, sudah terbilang update juga, insya Allah barang juga banyak yang minat. Dan fungsi pengarahan dalam usaha sangatlah penting, karena untuk memberikan instruksi, perintah, petunjuk kepada orang lain. Selain itu juga bisa digunakan untuk berkomunikasi antara atasan dengan bawahan. Seorang manajer juga harus memiliki komunikasi yang efektif, persuasif, seperti yang tegas dan motivasi kepada bawahannya agar dapat bekerja dengan baik. Dan kami di dalam melaksanakan controlling, kami pasti memastikan bahan kaos distro yang akan dipasarkan sesuai dengan standar yang berlaku di pasaran dan telah ditentukan dengan waktu yang tepat juga. Dan kami tidak hanya memperhatikan produksinya, tapi juga memperhatikan anggota yang terlibat pada usaha tersebut. Tugasnya ialah mengingatkan. Jadi kami bertugas untuk mengingatkan jika ada yang menyimpang dari produksi kaos distro yang seharusnya dapat dicapai. Dan di sini ada beberapa yang harus dapat dilakukan sebelum melaksanakan pengawasan. Yang pertama,
menetapkan standar pelaksanaan kegiatan usaha kaos distro. Kedua, menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan usaha kami, yaitu kaos distro. Menganalisa, dan yang ketiga itu menganalisa penyimpangan yang terjadi. Dan yang keempat, mengambil tindakan jika diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan. Selanjutnya, membuat prosedur controlling yang efektif merupakan langkah yang harus diterapkan untuk melaksanakan kegiatan teknis guna menjamin terselenggaranya kebijakan yang telah ditentukan secara ekonomis dan juga efisien. Manajemen berkewajiban menciptakan sistem pengendalian manajemen yang efektif dalam meningkatkan usaha kaos distro kami. Saya akan menjelaskan tentang teori manajemen administratif. Teori manajemen administratif yaitu teori yang menginformasikan layanan administrasi untuk menjalankan aktivitas dengan efisien dan sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan bidang lainnya, dan seringkali dipakai untuk materi pengambilan keputusan. Fungsi manajemen administrasi yaitu yang pertama, merencanakan hal yang berkaitan dengan administrasi, seperti perawatan sarana dan prasarana perusahaan, misalnya anggaran, ventilasi, tata ruang, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan pengorganisasian dengan mengelompokkan alat yang dipakai dalam bidang usaha, tugas, tanggung jawab, dan sumber daya manusia yang terbagi di dalamnya. Yang ketiga, memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan, khususnya pada lingkup administrasi. Yang keempat, mengawasi proses administrasi kantor. Terus, hubungan dari teori manajemen tersebut dengan usaha yang akan kita jalani, yaitu mengambil seluruh sistematika yang ada pada teori manajemen administratif. Kekuatan usaha dengan terciptanya tempat usaha yang bergerak di bidang perdagangan, khususnya dalam hal fashion dengan lokasi yang strategis, maka kami yakin usaha ini akan maju karena di kalangan masyarakat di sekitar Rembang pada saat ini sangat besar. Kelemahannya dalam usaha ini ialah sulitnya mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi seperti kain, benang, sablonan, dan yang paling utama adalah modal. Juga banyaknya pesaing dalam usaha pakaian seperti di pasaran maupun